Nona, sendirian aja? Kayaknya kamu bosan, mending ikut kami senang-senang deh. Maaf, aku lagi nungguin orang. Alasan jadul kayak gitu gak bakal mempan sama aku. Kalian nyari aku? Ada apa? Hah? Mau jadi pahlawan kesiangannya? Dia bilang aku ini orangnya. Lo tahu kami ini siapa? Di kota kecil terpencil ini, belum ada yang berani ganggu urusan geng duri tajam kami. Kalian ikan tri ini, belum pantas buat abang aku turun tangan. Monyet dari mana? Minggir! Semua udah rehat. Mereka yang mulai duluan. Kalian sampah ini lagi. Masih berani nongol di depan aku. Kalau aku ketemu kalian lagi, yang dipotong jadi serpihan bukan celana, tapi kalian. Sialan, lo tunggu aja. Cepat banget gerakannya. Gede banget sangannya ke cowok-cowok. Identitas asli aku gak boleh ketahuan. Tapi, si pembunuh bayangan ini kayaknya gak terlalu pintar. Madepin larva kayak gini yang masih berani balik lagi. Harus dibasmi sampai akar-akarnya. Lo tunggu aja. Besok kalau aku tahu kalian masih di sini, orang-orang sini jangan harap hidup tenang. Gerombolan itu kenapa sih? Siang bolong gini gangguin perempuan baik-baik. Aku juga gak tahu. Penegak hukum di sini ngapain aja? Orang berbahaya kayak gitu. Malah santai jalan-jalan di jalanan siang hari. Preman yang kalian bilang. Iya nih, cepat pergi sana. Kok bisa ketemu tamu yang suka bikin masalah gini sih? Kok gini sih? Kita ada ganggu kalian? Orang gak ikut malah ditodong senjata. Iya, kalau mereka berani datang, aku pasti nggak bakal kasih ampun. Sudah. Jangan ladenin orang yang gak jelas. Kalau nggak cocok di sini, masih banyak tempat lain. Wah, belum dapat tempat menginap ya, Nak? Kalau belum, Nenek punya penginapan pemandian air panas. Kalau tertarik, langsung daftar aja. Nenek nggak takut sama preman penegak hukum itu bikin masalah? Jangan-jangan nenek ini mau nipu aku? Nggak ikut nanti pura-pura jatuh salahkan aku. Ikut nanti malah dipalakin habis-habisan. Nenek MA, akhirnya ketemu. Kangen banget. Wah, ini Xiao Shui kan? Dia kenal Xiao Sui? Jangan-jangan nenek ini juga anggota perkumpulan Pangwu? Kalau benar begitu, berarti bisa gratis ke pemandian air panas dong. Ternyata kenal Xiao Sui ya? Nek, penginapannya di mana? Aku sama anak-anak mau daftar. Bos, pembunuh bayaran itu diselamatkan orang luar. Rencana Anda jadi sia-sia. Kamu ingat orangnya? Tentu saja. Berani rusak urusanku. Tunggu sampai pembunuh bayaran itu pisah dari mereka. Suruh orang singkirkan mereka semua. Isi kepala penjahat ini terlalu gampang ditebak. Biarkan mereka hidup cuma bikin masalah nanti. Lebih baik serang duluan. Siapa kamu? Sejak kapan ada di sini? Sial, si ketiga dibunuh. Kalian yang mau nyakitin aku duluan. Jangan salahkan aku kalau nggak kasih ampun. Dasar sombong. Mati kau! Cuma segini. Kayaknya bisa cepat selesai nih. Bos, serangan kita nggak mempan. Dasar tidak berguna. Minggir! Pantas saja peringkat 6 penembak jitu. Tenaganya besar juga. Dasar tidak tahu diri. Bahkan pembunuh bayaran peringkat 7 itu
Datang ke markas besarku cuma bisa kabur kocar-kacir. Justru kamu yang kabur. Ah? Apa? Sekarang giliranku. Penguasa bayangan memang merepotkan. Tapi kamu sendirian gak bakal tahan lawan kita semua. Tunggu sampai tenagamu habis. Kamu tamat. Sudah selesai. Sialan! Berani bunuh saudaraku! Aku akan membunuhmu! Armor tempur, buka semua kunci! Armor bayangan! Tingkat 6 memang sulit dilawan. Tapi semakin kuat musuh, semakin semangat aku. Aku tidak mau diganggu saat berendam nanti. Keras sekali. Mati kau! Mau bunuh aku? Tidak semudah itu. Bagaimana ini? Sepertinya kita tidak bisa menembus pertahanan masing-masing. Bagaimana kalau istirahat dulu? Lihat saja sampai kapan kau bisa sombong. Kalau kau begitu ingin mati, akan kukabulkan. Bentuk bayangan. Sialan! Monster apa lagi ini? Kalau dari luar tidak bisa ditembus, akan kuhancurkan kau dengan armor ini. Kau pikir aku tidak bisa menghadapi bayangan ini? Dengan petir, hancurkan kegelapan. Hampir saja. Hahaha. Bukannya tidak bisa ditembus? Kenapa kau lari? Ah! Tidak takut tersengat listrik sampai mati? Armor tempur tidak hanya tahan peluru dan pisau, tapi juga tahan api dan listrik. Meski dilempar ke gerombolan monster, tetap selamat. Kalau dari awal kau pakai jurus tadi, mungkin masih ada peluang menang. Setelah aku sepenuhnya memakai armor tempur, aku tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan? Kalau begitu harus kuuji dengan baik. Barang bagus harus dibagi dengan orang lain. Sudah waktunya mengakhiri ini. Baju zirah bayangan gabungan, pedang bayangan, bentuk transformasi super. Apa? Maaf ya, aku juga jadi tak terkalahkan. Baju zirah tembakan apiku. Kenapa kamu juga punya? Dasar bodoh. Pikir punya baju zirah tembakan bisa kalahkan aku? Kelemahan baju zirah tembakan, aku tahu dengan jelas. Hahaha, tolong, sengaja masuk ke wilayah orang lain cari mati. Kukira masih akan lama bertarung, dia sendiri yang datang ke mulut senjata. Jadi kelemahan baju zirah ini adalah suhu tinggi. Terbakar, au! Hah? Menang lawan orang juga nggak ada hadiahnya. Usaha lebih besar dari hasil. Baju zirah tembakan, buka kunci penuh. Kekuatannya memang nggak sebanding pukulan penuh Hinkie, tapi hampir nggak ada bebannya. Sebagai baju zirah bertahan, lebih kuat dari baju zirah bayangan gabungan. Di sini juga ada tembakan tersembunyi, bisa kaget-kagetin orang. Bagus. Anggap saja baju zirah ini hadiah bunuh musuh. Lumayan juga, kekuatan pelukis memang berguna banget. Li Xiangyang, ada hal mendesak. Hei, masuk pintu bisa ketuk dulu nggak? Kamu sudah janji sama aku. Pas di pemandian air panas, kekuatan tempur wanita akan kelihatan jelas. Kalau cuma Xiao Sui sih gampang. Tapi sekarang aku nggak bisa lawan si pekerja hiburan sama si pengemis. Aku harus diperkuat sekarang juga. Soal aku punya profesi kedua, kamu harus rahasiakan. Aku nggak mau dijadikan objek penelitian. Iya, tahu deh. Mudah-mudahan kamu beneran ingat.
Gimana? Aku yang lebih berisi, lebih menggodakan? Kalau puas keluar dah. Aku mau ganti baju. Udah gede masih malu-malu. Ayo lihat, kamu tumbuhnya normal apa enggak? Kamu jangan keterlaluan. Ah, enak banget. Iya sih. Bang, balik ke wujud asli nggak masalah. Pembunuh tingkat 7 itu datang buat bunuh abang. Dia cewek. Mana mungkin kebagian cowok? Manfaatin kesempatan ini rendam muka aku. Ditutup bayangan terus, gampang berkeringat. Ah, bener juga ya. Ah, santai, santai. Baju renang Xiaosui lucu banget. Aku ngerti, aku tahu. Dengan ukuranmu, hal lain cuma bisa disebut lucu. Makan apa sih bisa gede gitu? Ini MAH semangka. Jangan melihat terus. Sesemangka? Xiaosui yang cantik alami gitu. Tanya dia juga percuma. Mending lihat hasil kerja kerasku. Masa sih? Wah, Kak Dewi. Pakai teknik apa? Bisa ajarin aku? Hahaha, tentu bisa. Xiaosui, ingat ya. Hebat dari lahir nggak berarti selamanya hebat. Dan aku yang membanggakan ini. Semua berkat jasa Li Xiangyang. Bang, abang bisa gitu? Sial. Jangan-jangan dia bilang harus hentikan si mulut ember ini. Maaf ya, di dalam sudah tidak butuh karyawan lain lagi. Tapi aku ada pesan untuk kamu di dalam. Pesan yang mau kamu sampaikan, biar aku yang sampein. Di dalam memang sudah tidak butuh pekerja lain lagi. Kalau gitu tolong sampein ke wanita berambut pirang di dalam. Temannya bilang dia jangan cerewet kemana-mana. Aku paham. Kamu datang pas banget. Ayo masuk. Kamu sengaja menyamar jadi cewek. Tepat waktu banget. Tamu ini nyebut nama tamu khusus buat masuk. Beruntung banget tamu. Masuk sekarang, nggak akan dimangsa sama kalian. Masuk, nggak boleh. Nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka. Tubuh cewek yang kamu bikin buat duplikat dirimu sebagus ini. Nggak terima. Aku bikin asal aja, jangan melototi gitu dong. Sialan Dewi itu. Bang, nggak apa-apa kan? Jangan-jangan kelamaan berendam? Waktu santai di pemandian air panas yang menyembuhkan sebagai hadiah pejuang keadilan sudah pas banget. Kalau nggak salah cowok kiri, cewek kanan. Sikat, sikat! Nona Lim ini kenapa? Gawat, penyamaran abang. Li Xiangyang, kamu muncul di depanku sudah keterlaluan. Masa berani mengintip pengantian wanita? Cari mati! Sialan. Daripada biarkan kamu jadi bom waktu, mending sekarang aku habisi kamu. 20.000, menang sendiri. Kenapa ganti pekerja lain buat main mahjong sama kita? Aduh, masa terus-terusan ganggu kerjaan orang. Kebetulan yang ini lagi kosong. Pantas aja pekerja tadi nggak mau aku masuk. Tadinya bisa santai-santai dengan alasan nemenin tamu main mahjong. Kesempatan ini malah aku ambil. Akhirnya bisa bertempur lagi. Sebagai tuanmu, aku perintahkan kamu cegah Wang Long sampai ke kota perbatasan. Nggak bisa, aku nggak kuat lawan dia. Kalau gitu pakai otak. Kalau nggak bisa juga, tunda waktu kedatangannya. Wang Long, Ada apa? aku mau buang air besar. Oh, Aduh. Kok jumlah pecahan yang dibutuhkan untuk mengirim seseorang ke tangga dewa jadi bertambah? Sia-sia saja membuang beberapa mayat. Jangan-jangan para dewa itu sudah tahu rencana kita.
Jangan terlalu dipikir mereka itu pintar. Harusnya ada manusia yang tidak memenuhi syarat yang naik ke tangga dewa. Ngomong-ngomong, sekarang situasinya gimana? Sebentar lagi kita akan bertemu teman lama kita. Kenapa ini? Kok orang yang datang ke tangga dewa tiba-tiba melonjak banyak sekali dan semuanya bertarung di atas tingkat 10? Memangnya kita sudah mengibarkan sebanyak itu pecahannya? Inilah rencana para iblis malapetaka penghancur dunia itu. Entah kenapa, Orang-orang yang di prasit ini kekuatannya meningkat drastis. Kaisar bencana yang sulit dikalahkan bisa ditumbangkan dengan mudah. Kekuatan tadi sepertinya didapat dengan menguras habis nyawa mereka. Meski tidak baik mengambil barang dari orang mati, tapi demi membalaskan dendam kalian, kekuatan pecahan relief ini sangat diperlukan. Mengingat tingkat monster meningkat sesuai ketinggian tangga, yang muncul berikutnya pasti iblis malapetaka penghancur dunia. Besar banget. Sialan. sepertinya habis semua. Orang itu masih sekuat dulu. Rekan lama kini jadi penghalang terbesar. Cuma kurang banyak saja. Kalau kita kirim pasukan 3 kali lipat, pasti bisa kalahkan dia. Yang kita butuhkan sekarang adalah pecahan relief dan mayat manusia. Pecahan relief cuma segitu jumlahnya. Daripada tambah jumlah, lebih baik tingkatkan kualitas. Kualitas manusia di tempat kecil ini terlalu buruk. Kurang 3. Ada pencuri rupanya. Terlalu lambat. Ini jalur pelarianku. Mangsa yang kubidik pasti tak bisa kabur. Memang hebat, pembunuh bayangan tingkat 7. Niat membunuh tersembunyi dalam angin itu buat aku yang kebawa serangan fisik secara naluriah menolak sentuh dinding angin itu. Gianna, Biar aku naik tangga dewa dulu, tingkatkan kekuatan, baru hadapi kamu. Sial, pantas saja target pembunuhan pilihan ketua. Ada kemampuan juga. Loh, ini kan anak buah si penyelamat. Kok dia juga nakal, ngintip pemandian wanita? Kok aku baru sadar, orang ini kayaknya pernah kulihat. Bu, kok ibu bisa terang-terangan ngintip pemandian pria begini? Apa? Ini pemandian tuh ya? Tadi aku hampir mati ketakutan. Kok bisa banyak orang tiba-tiba masuk? Halo, ada orang? Hai, ini tempat ini tutup ya? Selamat datang di tangga menuju dewa. Kamu si curang datang lagi. Ini tidak adil. Aku sudah mengikuti aturan, mengumpulkan 10 pecahan relief untuk datang ke sini. Mengusirku begitu saja, terlalu tidak fair. Baik. Adegan ini sepertinya pernah aku lihat. Sekarang, serangan Kaisar Bencana mengerikan ini tidak terlalu menakutkan. Tebas bayangan.
Saatnya menghabisi si gurita kecil. Aku ingat yang muncul selanjutnya adalah naga terbang level kaisar bencana biru raksasa. Untung setelah dibunuh makhluk ini beberapa kali, aku sudah paham pola serangannya. Sekarang aku bisa memprediksi seranganmu. Terus bertahan bukan solusi. Harus menyerang balik. Meskipun waktu naik menara sendirian, aku tidak pernah membunuh naga terbang. Meski belum pernah makan dagingnya, tapi aku tahu cara jalannya. Ayo maju. Kadal terbang. Perisai dan senjata api siap. Mulai terapi listrik. Sampai jumpa. Ini hasil jarahan. Selamat, kau dapat sisa jenazah naga. Naga bisa dibuat jadi senjata pembunuh naga bakal kasih damage 2 kali lipat ke monster Kalau naga. berhasil dapat senjata pembunuh naga, kau dapat bonus 1 poin penguatan skill dan 500 poin toko. Senjata pembunuh naga. Aku ingat iblis kehancuran yang menuju kota perbatasan itu monster naga. Tak kusangka ada bonus seperti ini. Sayang, kalau manusia ini lebih tangguh pasti lebih seru. Kau memang jago pilih tempat. Ketemu manusia yang dapat pecahan relief. Berisik! Meski punya senjata pembunuh naga, tetap harus cari strategi lain. Monster apa itu? Mustahil ada monster sekuat itu di runtuhan ini. Terlalu lambat. Terlalu lemah. Aku belum pemanasan. Pembunuh bayangan itu kuat sekali, tingkat 6. Tapi melawan iblis malapetaka, dia langsung kalah telak. Warga di sana butuh waktu untuk dievakuasi. Harus tahan dia sekuat tenaga. Beraninya kau muncul. Cari mati. Bukan urusanmu. Bawa saja binatang buas itu serang kota kecil. Jangan banyak mikir. Ikuti saja perintahku. Kalahkan iblis malapetaka sendirian, namaku bakal terkenal. Kalau tahu begini, nggak usah santai di pemandian air panas. Dia naik menara selesai, entah berapa poin yang didapat. Selamat pada Tuan. Mendapat 233.456 poin api hati. Berhasil tembus tingkat 4 sempurna. Level saat ini tingkat 5 sempurna. Aku bilang kan, kau terus terasa ada bau manusia. Pengintip itu akhirnya muncul juga. Apa? Rasanya kok aneh? Benar juga, dia selalu bunuh orang pakai tangan kosong. Bentuk bayanganku kebal serangan fisik. Mungkin bisa. Akhirnya ada karung tinju yang tahan pukul. Sial, gerakannya nggak kelihatan.
Nggak bisa balas sama sekali. Warga di sini sama sekali nggak percaya peringatan kita. Tanpa perintah dari pejabat penegak hukum itu, warga nggak berani bertindak. Santai, aku sudah menduga itu. Paling banter kita pura-pura jadi pejabat penegak hukum, getakin mereka aja. Xiao Sui, Nona Mo, kita evakuasi warga dulu. Baik. Emang aku nggak punya kerjaan? Ngomong-ngomong, buat apa kamu panggil semua kemarin? Kamu ikut mengungsi aja. Buat hadapi krisis kali ini, kita harus kerja di banyak tempat sekaligus. Mesti aku nggak tahu apa maunya manusia itu. Toh memang dari awal aku berniat menyerang kota manusia. Biarkan saja mengalir. Nona Lin tidak mengungsi. Meski kau hebat, tapi lawan kita iblis malapetaka pemusnah dunia. Pahlawan tidak akan kabur dari medan perang. Ngomong-ngomong, aku sudah tahu penyamaranmu. Ketahuan juga. Tapi sepertinya kau tidak ingin langsung membunuhku. Selesaikan dulu gerombolan monster ini, baru pikirkan soal membunuhmu. Sekarang, kita sekutu. Bagus, aku suka caramu yang paham situasi. Gunakan Kuningan dan Glaio untuk mengalihkan perhatian pembunuh bayaran. Agar dia tidak mengganggu rencanaku. Apa kalian ingin mati dengan mengulur waktu? Satu Kuningan menyamar sebagai petugas untuk mengevakuasi warga. Kuningan lain pergi ke tangga pendakian dewa untuk naik level. Bersiap menghadapi iblis malapetaka pemusnah dunia itu. Kau lagi ngapain sih? Bukan urusanmu. Tapi kenapa kau tidak mengungsi? Kali ini tidak ada permen lagi untuk menjinakkan iblis malapetaka. Li Xiangyang, ternyata kau peduli padaku. Tapi tidak apa-apa. Selama kau hidup, aku tidak akan mati. Lagi pula, aku yakin kau sudah punya cara untuk mengatasi krisis ini. Apakah ingin menggunakan 3 poin peningkatan kemampuan? Untuk meningkatkan kemampuan zirah bayangan, Tubuh asli tetap di zona aman. Tingkatkan level kemampuan. Hindari keterlambatan menggunakan sistem saat bertarung dengan iblis malapetaka. Seru. Dulu aku juga pernah lawan musuh yang bisa berubah jadi bayangan dan kebal serangan. Tapi, pada akhirnya aku yang menang. Kunci rencananya adalah, apakah Kuningan yang menghadapi iblis malapetaka bisa memanfaatkan kekebalan fisik untuk mendapat waktu latihan yang cukup. Kalian kayaknya takut banget sama petir dan api ya? selamat, Tuan berhasil meningkatkan zirah bayangan menjadi level S zirah jurang. Zirah jurang dapat sangat mengurangi jenis kerusakan yang pernah diterima. Berkali-kali menahan serangan sejenis akan meningkatkan kemampuan pengurangan kerusakan. Semua keluar dengan tertib. Jangan berebutan. Cuma mengungsikan warga dari kota ini belum cukup. Setidaknya harus menunggu waktu sedikit lagi. Kalau tidak, udah dikejar iblis pemusnah dunia. Li Xiangyang bisa menahannya. Ternyata juga pakai belati. Seramu lumayan juga. Ayo mulai. Tidak boleh biarkan orang ini merebut poin api jiwaku. Biar Glaio menghambatnya sebentar.
Rasakan penghalang raja anginku. Tebasan angin ribut. Cuma segitu kemampuanmu. Itu dia iblis bencana pemusnah dunia. Suruh aku menahan orang selemah ini, tapi tidak boleh membunuhnya. Ini terlalu menyulitkanku. Saatnya menikmati mangsaku. Belahan bayangan. Maafkan aku, saudara-saudaraku. Aku yang membuat kalian celaka. Aku harus melampiaskan amarahku. Asal tidak membunuh, boleh berbuat apa saja kan? Selamat, Tuan telah mendapat 115.343 nilai api hati. Untuk terobosan tingkat 5 sempurna, nilai percikan bintang yang dibukukan terlalu banyak. Naik tangga dewa dapat 1 nilai api hati. Tapi butuh waktu yang lebih parah. Lisiangnya, kamu baik-baik saja? Benarkan kekuatanmu sekarang. Terlalu lemah melawan iblis bencana kiamat. Ayo kita kabur. Melawan Komingan Naga Raja yang terus bangkit lagi menguras tenaga. Kekuatan bayanganku hampir habis. Masa pria yang kamu suka tidak bisa menyelesaikan iblis bencana kiamat saja. Aku masih punya kartu truf yang belum dipakai. Buka toko. Apakah akan menukar poin toko? 1000 nilai api hati bisa ditukar 10 poin toko. Kamu mau ngapain? Ya minum ramuan manalah. Pengguna menggunakan 300 poin. Berhasil menukar ramuan pengisi energi. Ramuan ini dapat memulihkan besar-besaran kekuatan khusus semua profesi pengguna, termasuk nilai ket dan kekuatan bayangan. Selanjutnya, Kamu ini mulai menjengkelkan ya? Karena kemampuan adaptasi baju zirah jurang, pengguna berhasil mengurangi kerusakan nafas naga 50%. meski sudah menahan 50% kerusakan, masih bisa membunuhku dengan mudah. Dasar sialan kamu. Berani-beraninya beradaptasi dengan seranganku. Jangan bilang kamu bermimpi dengan cara bertaruh mati hidup begini. Bisa mengalahkanku. Deteksi emosi murka iblis bencana kiamat naga raja. Emosi murka saat ini 60%. Ketika emosi murka mencapai 100%, pengguna akan membuka profesi ketiga. Sudah masuk bidang yang paling kuasa ini. Ngapain teriak keras-keras? Berani ya pukul aku. Terdeteksi emosi marah dari iblis pemusnah dunia, Wang Long. Tingkat amarah saat ini 70%. Kau pikir aku tidak bisa membunuhmu? Terdeteksi emosi marah dari iblis pemusnah dunia Wang Long. Tingkat amarah saat ini 80%. Jangan terlalu sombong, manusia. Terdeteksi emosi marah dari iblis pemusnah dunia Wang Long. Tingkat amarah saat ini 90%. Aku akan merobek tubuhmu jadi ribuan potongan. Daya tumbuknya luar biasa. Terdeteksi emosi marah dari iblis pemusnah dunia Wang Long. Tingkat amarah saat ini 100%. Makhluk ini tidaklah besar dari iblis pemusnah dunia di tangga dewa itu. Baiklah, mengalahkan iblis pemusnah dunia sendirian masih agak sulit. Tapi profesi ketiga sudah kudapat. Selamat, Tuan telah berhasil membuka profesi ketiga. Bisa dipilih di menu sistem. Yang mana yang harus kupilih? Kalau pilih pembunuh bayangan, kelincahan akan meningkat drastis. Pembunuh bayangan dan penguasa bayangan memang pasangan sempurna. Kemampuan tak terlihat juga punya banyak manfaat. Tapi pembunuh bayangan tidak mahir melawan monster raksasa. Meski serangan atribut pemanggil roh bisa ditiru lewat pelukis,
Pemanggil roh tingkat tinggi yang menguasai kekuatan akar. Punya serangan paling kuat dari semua profesi. Pelukis tidak bisa menirunya. Terdeteksi klon bayangan Tuan hancur oleh kekuatan akar. Klon tidak dapat dipulihkan. Klon yang tersedia saat ini 4 dari 4. Klonku dihancurkan kekuatan akar. Tidak bisa dipanggil lagi. Kali ini anggap saja seri. Hei, apa yang kau lakukan? Saatnya kabur. Sialan. Dia memaksaku sampai sejauh ini. Sepertinya serangan kekuatan akar tadi tidak bisa dipakai lagi dalam waktu dekat. Tapi makhluk ini masih sangat berbahaya. Kebetulan Glane juga sudah menjatuhkan Lin Lishang. Saatnya membiarkan iblis pemusnah dunia yang lain menghabisinya. Makhluk bencana ini benar-benar tahu aku bersembunyi. Harus terobos langsung. Wilayah pembunuh. Kemampuan bayangan tertinggi yang bisa kugunakan. Instingku bilang, harus cepat selesaikan ini. Kalau dia yang mulai duluan, aku pasti mati. Semua tergantung serangan ini. Tarian pisau. Pedang angin melukai dia. Sekarang bisa pakai darah makhluk bencana ini. Sambungkan kutukan mematikan. Pasti menang. Ini darahku sendiri. Ini dia. Kekuatan asli iblis penghancur dunia. Saudaraku. Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa? Hal apa? Bunuh teman iblis penghancur dunia yang datang bersamamu. Kenapa? Kenapa aku harus lakukan itu? Sialan lalat ini. Buang-buang skill ultimate aja. Wang Long, temperamenmu yang meledak-ledak ini suatu hari akan membuatmu celaka. Sial. Kenapa tiba-tiba ingat kejadian dulu? Aku akan mati? Bercanda apa? Cuma pakai meriam bunuh nyamuk doang kok. Gelai Eo. Maafkan aku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Kau berkeliaran kemana saja? Kau tahu nggak kau yang paling lemah di antara kita? Aku takut kau mati di luar sana. Kau ini sebenarnya lagi ngapain sih? Tadi semangat mukul aku. Kemana sekarang? Kau ini hantu bentayangan yang nggak ada habisnya. Belayo, aku nggak suka kepala si bajingan ini masih bisa ngomong. Gelai Eo. Kenapa kau nurut sama omongan sampah ini? Ini aura Dewa Langit. Kau ditangkap lagi? Maafkan aku. Tinggal kepala Doang masih bisa hidup. Iblis kehancuran dunia punya daya hidup yang sangat kuat. Host dapat menggunakan skill tikaman bayangan untuk membunuh iblis kehancuran dunia secara instan. Oh, begitu.
Selamat pada host, membunuh iblis kehancuran dunia Wanglong. Mendapat 354,892,103 poin api hati. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 300 juta poin api hati. Profesi pelukis naik tingkat. Mekanisme baru terbuka. Kanvas penyimpan dapat menampung segala hal di dunia. Pelukis dapat menyimpan memori dan jiwa di kanvas penyimpan. Bisa menyimpan memori dan jiwa. Inti iblis kehancuran dunia, menyimpan jiwa dan kekuatan iblis kehancuran dunia Wanglong. Dapat dijadikan jimat pada senjata dan peralatan. Tidak dapat dilebur, tidak dapat dihancurkan. Ngomong-ngomong, pelukis umumnya bertarung dengan memanggil lukisan dari dalam kanvas mereka. Apa aku bisa pakai cara ini untuk mengubah Wanglong jadi summonanku? Kenapa? Kalian para iblis bencana ini begitu menjunjung persaudaraan? Orang ini sepertinya tidak terlalu bersahabat denganmu. Apa kau tahu? Kami para iblis bencana adalah ciptaan Dewi Neraka. Kami adalah keluarga yang sedarah. Kau berani menyuruhku membunuh keluargaku sendiri. Siapa itu Dewi Neraka? Kenapa kalian menyerang kota manusia? Sepertinya kalian juga berencana naik menjadi dewa balas dendam pada para dewa langit. Itu bukan urusanmu. Gelai Ao, jawab pertanyaanku. Dewi Neraka adalah pencipta para iblis. Awalnya kami hidup di neraka. Tapi para dewa dari langit itu menyerang neraka dan menculik Dewi Neraka. Mereka itu, kalau ingin menggunakan kekuatan di luar dunia mereka, harus ada makhluk lokal yang menjadi bagian dari mereka untuk menembus batasan medan dunia. Menurut ceritamu, dewa langit ingin menyerang dunia kita. Jadi perlu seseorang dari manusia yang menjadi dewa, jadi pengkhianat. Lalu kenapa kalian menyerang kota manusia? Sabar, aku akan menjelaskannya. Mereka perlu ujian untuk menyaingkan nidat yang layak. Membunuh makhluk akan memberikan nilai api jiwa untuk menaikkan kekuatan. Tapi makhluk di dunia ini terlalu lemah. Jadi perlu iblis untuk menindakkan api jiwa yang cukup. Menyerang kota manusia untuk memicu kebencian. Memancing manusia membunuh iblis. Mendapat api jiwa untuk membangkitkan kekuatan. Lalu menyebarkan pecahan relief. Menarik orang lain di jalan panjang menjadi dewa, menjadi boneka-mereka untuk menginvasi dunia ini. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Apa itu medan dunia? Setiap dunia punya medan yang menyeimbangkan kekuatan. Semakin lemah tempatnya, semakin kuat batasannya. Petarung kuat masuk ke dunia yang lemah akan diseimbangkan oleh medan dan tidak bisa pakai kekuatan. Untung saja, aku sama sekali tidak berencana jadi dewa. Tapi kalau benar seperti katamu, dewa langit menginvasi dunia ini, aku juga akan kesulitan. Aku sangat penasaran dengan rencana kalian para iblis bencana pada dewa langit. Setiap pihak harus dilibatkan, baru bisa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Aku hidupkan lagi keluargamu. Kau kenalkan aku ke kelompokmu. Sialan. Bagaimana bisa ada monster dengan bentuk seperti ini? Makhluk ini berasal dari kota Tungku. Jangan-jangan kota Tungku sudah diserang bis bencana? Situasinya jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Ada apa? Sampai kamu terlihat cemas begini. Ini apa? Hari samsara berikutnya mungkin akan segera tiba. Sepertinya harus bertaruh habis-habisan. Tidak boleh. Kamu sekarang belum bisa menembus tangga menuju dewa. Pergi ke sana hanya akan mati sia-sia. Kamu tidak perlu jadi pahlawan sendirian. Bukankah masih ada organisasi lain yang beroperasi dengan dalih melindungi umat manusia? Benar. Selama perlengkapan tingkat dewa kuno itu berhasil dibuat, kamu pasti bisa naik ke tangga itu. Sebelum itu terjadi, butuh orang lain dan kekuatan lain untuk menunda kedatangan hari samsara. Reki, kumpulkan sekutu kita dan pimpinan negara kota netral. Aku perlu mengadakan rapat gabungan tentang menghadapi hari samsara. Kau ditanya kenapa mengadakan rapat? Tunjukkan foto-foto itu pada mereka semua. Oh ya, untuk alakan siang di kota saya baca bahwa bangkai bis bermutasi itu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu seberapa serius masalah ini.
ilustrator Tuan Li, mau siap umao, Zenking, New Night Tradisio. Tim sketsa lu Juntian, Lamia.